Sebagai seorang ibu rumah tangga nih sulit tidak untuk membagi waktu antara rumah, pekerjaan, keluarga? Insya Allah tidak, kalau kita berkomitmen pada diri kita bahwa kita harus tahu mana yang menjadi kewajiban kita sebagai istri, terus juga ibu dari anak-anak, maupun kita sebagai pengusaha. Jadi namun dari semua itu saya meletakkan bahwa keluarga adalah nomor satu, keluarga adalah segala-galanya. Maka untuk itu apapun langkah saya selalu komunikasikan dengan anak dan suami, sehingga mereka bisa memberikan saran dan pendapat apakah langkah saya ini ada baik buruknya, sehingga kalau saya melangkah itu saya akan melangkah dengan suatu kepastian. Untuk terkait dengan respon keluarga sendiri seperti apa, Bu, sampai saat ini? Sangat positif ya, dan tidak ada hal yang membuat saya merasa tertekan ataupun merasa terganggu gitu, nggak ada. Tapi komitmen saya itu kepada keluarga bahwa saya tidak boleh pulang di atas jam 6. Saya juga ke kantornya itu biasanya jam 9 ke atas. Ibu telah bilang Ibu sudah memiliki cucu ya. Tentu ada nggak sih komplain anak ataupun cucu, oh ini Mama terlalu sibuk, Oma terlalu sibuk. Ya kadang mereka komplain gitu, seperti cucu saya itu mereka ke kantor tapi tamu saya cukup banyak. Jadi sehingga cucu-cucu itu kayaknya sih kurang puas dengan bercengkrama dengan omanya. Sampai saya juga cukup terharu waktu itu cucu saya beliin roti, terus dia bilang setelah dia pulang ke rumah dia WA saya, Oma tadi saya beli roti jangan lupa dimakan ya. Jadi seharusnya saya yang lebih memperhatikan cucu, tapi ternyata dia lihat omanya sibuk dan mungkin dia mencoba untuk mengerti, makanya dia bilang jangan sampai nggak dimakan ya. Jadi sesuatu menurut saya itu adalah sesuatu dukungan juga dari seorang cucu ya. Jadi seperti itu. Berarti begitu dekat sekali ya Ibu bersama keluarga ini, apalagi cucu ya Bu ya. Iya. Oke, Bu sekarang kan dikenal sebagai pengusaha perempuan di Sumsel yang sukses gitu ya. Ada cerita pahit atau jatuh bangun yang bisa dimotivasi untuk masyarakat, Bu? Iya tentulah. Jadi dalam perjalanan karir atau saya sampai dengan saat sekarang tentu ada beberapa etapa yang saya lalui kan. Jadi dari awal misalnya waktu itu saya jadi pengusaha konsultan, pimpinan cabang konsultan, saya bagaimana mencari pekerjaan itu, mencari proyek ke kabupaten itu tidak punya kendaraan, tapi saya naik travel, sehingga naik angkot tapi saya berhentinya dari jauh sehingga nggak dilihat orang kalau saya turun dari angkot, saya mesti jalan. Itu juga saya alami gitu. Tapi saya punya keinginan yang besar bagaimana caranya saya harus mendapat pekerjaan pada tahun-tahun bekerja pada tahun-tahun selanjutnya ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh insya Allah akan kasih jalan. Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya kan pernah tersandung kasus dan menerima vonis pidana pada 2016 dan saya baca di media kalau Ibu tak akan menutupinya sebagai perjalanan hidup. Apa yang bisa Ibu bagi dari pengalaman itu, Bu? Iya, jadi suatu perjalanan hidup itu sebenarnya takdir itu ketika kita lahir kita ada satu, menurut saya sih waktu saya ada satu kesepakatan dengan Allah bahwa nanti pada saat usia sekian kamu seperti ini, pada usia sekian kamu seperti ini. Masuklah dalam pada tahun ini, pada tahun berapa itu 2015 pada usia berapa ya 50 tahun ya saya, maka saya harus mengalami atau menerima bahwa saya mengalami kasus seperti itu. Tapi buat saya itu adalah cobaan dan sisi tidak enaknya dari perjalanan hidup saya.
walaupun seperti apa saya harus membela diri saya, mengatakan bahwa saya tidak salah dan lain sebagainya, itu bukan satu hal yang penting. Yang penting itu adalah bagaimana saya mengambil hikmah dari itu semua. Karena masyarakat juga bisa baca, kenapa saya ke sana, apakah itu turut serta salahnya atau itu ikut kesalahan mengambil suatu keputusan yang salah, tapi tetap salah. Jadi tidak boleh bahwa saya nggak salah, udah divonis mah gimana nggak salah. Jadi kita harus saya salah dan saya harus bertanggung jawab dengan itu. Saya punya prinsip waktu itu bahwa tidak ada satu hal yang tidak bisa dilalui, pasti itu terlalui. Nah, sekarang saya bukan pikirkan saat saya bermasalah, tapi bagaimana ke depannya. Apakah ini, saya tidak ingin sekali bahwa itu adalah akhir dari karir saya. Saya bisa berbuat, mungkin nanti ke depan saya akan tunjukkan dengan masyarakat bahwa kalau kita punya keinginan yang baik, keinginan yang jelas, tentu semuanya itu bukan akhir dari segalanya. Baik, dari hal tersebut mungkin hikmah baik apa yang sampai saat ini bisa Ibu rasakan? Iya, apa ya, kalau menurut saya sih harus tetap semangat. Jadi segala sesuatu itu harus kita ambil hikmahnya. Pasti yakinlah bahwa itu bisa dilalui dengan baik dan nanti berniat untuk menjadi lebih baik. Baik.